Oke, kali ini kita akan belajar tentang metode regresi, di mana metode regresi ini kita akan gunakan untuk memprediksi BMI, skor BMI. Dari video sebelumnya kita tahu bahwa BMI, skor BMI itu bisa kita hitung dari berat badan dibagi dengan tinggi badan kuadrat, dengan berat badan dalam kilogram dan tinggi badan dalam meter. Kita import library yang kita perlukan, kemudian dataset yang kita gunakan adalah dataset BMI yang sudah kita olah sebelumnya dari CSV. Datanya sudah ada di foldernya notebook ini, yaitu CSV. Jadi data kita seperti ini. Kalau kita sampling data kita sebanyak 10 buah, datanya adalah seperti ini. Jadi ini ada gender, ada male dan female, kemudian tinggi badan dalam meter, berat badan dalam kilogram, kemudian ini skor BMI yang akan kita prediksi. Jadi kita akan mau prediksi skor BMI-nya dari tinggi badan saja. Untuk belajar univariat regresi, kita hanya menggunakan tinggi badan saja untuk memprediksi BMI, kemudian kita gunakan berat badan saja untuk memprediksi BMI, dan kita juga akan menggunakan tinggi dan berat badan untuk memprediksi BMI-nya. Jadi kita menggunakan multilinear regresi multilinear dengan menggunakan dua variabel nanti, yaitu variabel tinggi dan berat badan di bagian ketiga nanti. Jadi kita gunakan X1 adalah tinggi badan, kemudian X2 nya adalah berat badan, sementara X nya adalah tinggi dan berat badan. Kita pakai dua-duanya, tinggi dan berat badan. Kemudian Y nya yang akan kita prediksi adalah BMI nya. Oke, kita akan buat di sini. Kita buat LR1 adalah linear regression dari X1. Linear regression kita fitkan terhadap LR1, kita fitkan terhadap X1 dan Y. Sementara kita buat Y1 prednya. Y1 prednya adalah LR1 predik X1. Kemungkinan ini tidak mau karena datanya masih satu dimensi. Kita harus mengubah data kita menjadi data dua dimensi. Kita reshape data kita dulu. Jadi X1 reshape, kita ubah data X1 kita dari bentuk satu dimensi menjadi dua dimensi. Begitu juga data X2 kita. X2 shape dari satu dimensi kita ubah menjadi dua dimensi, sementara data X besar kita sudah dalam bentuk dua dimensi, sehingga kita akan rubah Y-nya saja. X besarnya kita tidak perlu transformasi ke dalam data dua dimensi karena dia sudah dua dimensi. Oke, kita dapatkan ini. Kemudian kita akan membuat gambar regresi, hasil regresi dan data awalnya. Cuman kita akan atur dulu ukuran gambarnya biar lebih besar. Kita buat 9,6. Jadi kita akan buat PLT plot antara X1 dengan Y dalam bentuk semacam scatter plot. Kemudian kita akan buat juga plot dari data prediksi kita X1 dengan Y1 pred kita dalam bentuk garis begitu. Jadi kita lihat hasilnya. Ini adalah data kita. Jadi data biru ini adalah data awal kita, sementara garis oranye ini adalah hasil prediksi kita, persamaan linear kita begitu. Kita lihat untuk ketika kita hanya menggunakan tinggi badan,
berapa koefisien regresi yang kita dapatkan, Y terhadap Y1 pret, kita dapatkan 45, jadi 0,45 R kuadratnya. Bagaimana ketika kita gunakan berat badan untuk memprediksi, jadi X2 tadi adalah berat badan untuk memprediksi BMI, Y-nya, kemudian Y2 pretnya kita buat dari LR2 predik X2, maka kita buat gambar yang sama di sini. Kita ganti X1 nya dengan X2, Y1 pretnya dengan Y2 pret. Ini ketika kita menggunakan berat badan, jadi ini garis oranye adalah hasil regresi kita, sementara data awalnya adalah titik-titik biru itu. R2 skornya ketika kita menggunakan berat badan Y2 pret adalah sebesar 80,4, 0,804 untuk R kuadrat ketika kita hanya menggunakan berat badan. Bagaimana ketika kita menggunakan kedua data itu, tinggi badan dan berat badan, jadi kita menggunakan dua buah prediktor, 3 buah variabel independen dan 1 buah variabel dependen, sehingga kita menggunakan multilinear regression 2x dan 1y, gitu, ada 2x, x-nya adalah berat badan dan tinggi badan, untuk memprediksi BMI-nya. Ini karena X-nya ada 2, kita tidak bisa membuat kurva Y sebagai fungsi X, maka kita buat di sini, kita atur gambarnya dulu ukurannya, verti figure, fix size, kita buat tetap 9,6, tapi kita akan membuat scatternya, kita akan buat persamaan regresinya menggunakan SNS saja, SNS regplot antara Y data awal kita dengan Y hasil prediksi dengan menggunakan variabel berat dan tinggi badan sekaligus, jadi dua-duanya begitu. Jadi kita lihat hasil regresinya. Apa ini masalahnya? 9,6 ini dikurung. Oke. Kita tunggu dulu. Nah, ini garis lurus ini biru di belakang ini adalah hasil regresi kita, sementara data awalnya menyebar seperti ini. Kita lihat R2 skornya antara Y dengan Y pretnya, nilainya adalah 0,98, lebih bagus daripada ketika kita hanya menggunakan berat badan 0,804, bahkan lebih bagus gitu daripada kita menggunakan hanya tinggi badan yaitu 0,45. Kalau kita bandingkan antara data awal dengan data hasil prediksi untuk multilinear regresinya, regresi multilinearnya, jadi kita buat pret dari data Y sebanyak 10 buah saja, kita ambil 10 buah untuk dibandingkan begitu. Kita beri nama data frame-nya adalah pret. Kita buat data frame untuk memudahkan kita membuat plot bar chart-nya nanti. Jadi pret kolomnya adalah Y awal, kemudian kita buat pret Y prediksi itu dari nilai Y pret kita ambil 10 juga, 0 sampai 10 gitu. Kita lihat nilai pret kita
Oke, ini adalah nilai bread kita. Jadi yang depan ini adalah nilai awal, yang belakang ini adalah nilai prediksi. Mungkin lebih mudah kalau kita buat dalam bentuk bar chart, kain bar, fix size kita buat sama misalnya 9,6 misalnya gitu. Oke, ini adalah yang biru adalah data awalnya, yang oranye adalah data prediksinya. Jadi ada selisih sedikit-sedikit di situ. Jadi hasil prediksi menggunakan model regresi multilinear dari data BMI awalnya, kemudian dari hasil prediksinya yang berwarna kuning ini. Ini tadi adalah implementasi dari model regresi univariat dan multilinear untuk memprediksi data kontinu. Mungkin bisa diaplikasikan juga untuk data yang lain yang bersifat kuantitatif atau data kontinu.